Halo, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Langsung aja ya kita mulai ke pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini sudah Ibu upload modulnya di Google Classroom sama data absensinya. Jangan lupa diisi ya nanti absensinya. Langsung saja kita mulai ke materi kita. Kita akan membahas dua materi. Yang pertama, pedoman penggunaan huruf secara efektif dan prinsip dasar dalam perancangan tipografi. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita tonton dulu yuk video untuk mereview pembelajaran sebelumnya. Halo, sebelum memulai pembelajaran, kita review dulu yuk materi tipografi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Kalian sudah belajar ya tentang perkembangan tipografi mulai dari tahun 3500 sebelum Masehi, yaitu ditemukannya lukisan di dinding gua yang dilakukan oleh suku Afrika dan Eropa. Lalu, pada tahun 1984, ditemukannya TrueTypeon oleh Apple dan Microsoft. Selanjutnya ada perkembangan huruf, mulai dari penemuan alfabet Latin yang hanya terdiri dari 21 huruf, kemudian ditambahkan huruf Y, Z, J, U, dan W. Lalu penemuan jenis square capitals yang menjadi cikal bakal penggunaan huruf kapital yang digunakan pada saat ini. Lalu sampai yang terakhir ini yaitu pembuatan tipografi digital. Komponen visual dalam fisik huruf yaitu ada scander, descender, capline, mainline, baseline, dan exit. Lalu ada klasifikasi huruf juga mulai dari tipe fontnya serif, sans serif, script, monoscape, dan dekoratif. Lalu ada karakteristik huruf juga mulai dari berat, proporsi, dan kemiringan. Lalu bagaimana cara penggunaan huruf yang efektif dan bagaimana prinsip dasar dalam perancangan tipografi. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan kita bahas dan pelajari dalam pertemuan hari ini. Nah, gimana soal nonton video? Masih ingat kan materi yang sebelumnya? Masih, Ibu. Ya, jangan dilupain ya materinya. Yang ini juga jangan sampai lupa. Langsung saja kita mulai ke pembelajaran kita. Materi yang pertama, pedoman penggunaan huruf secara efektif. Huruf memiliki energi yang dapat mengaktifkan gerak mata melalui kaidah estetika, kenyamanan keterbacaannya, dan interaksi huruf terhadap ruang dan elemen-elemen visual di sekitarnya. Legibility is how well you see the letters. Legibility adalah bagaimana kamu dapat melihat huruf-huruf dengan baik. Nah, coba Ibu mau tanya sama Nisa. Ada yang bisa baca ini apa Nisa? Katanya apa? Sekolah lab school, Bu. Ya, benar ya. Jadi mata kita masih dapat melihat huruf, mengenali huruf tersebut, hanya bagian atasnya saja yang terlihat. Naskah yang dicetak dengan huruf besar kecil akan lebih nyaman dibaca dibandingkan dengan naskah yang menggunakan huruf all caps. Bisa kalian lihat, di sebelah kanan ada 3 kata memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama, yang paling atas, itu memiliki jarak susunan kata yang normal. Yang tengah ini, susunan katanya terlihat lebih renggang daripada yang atas. Dan yang terakhir, susunan katanya lebih rapat daripada yang atas. Nah, susunan jarak ini mempengaruhi kecepatan kita membaca. Selain susunan jarak, interval ruang antar baris juga mempengaruhi kita membaca. Naskah yang panjang sebaiknya dicetak dengan menggunakan huruf dari kelompok berat regular. Huruf yang digunakan untuk judul disebut dengan display type yang memiliki ukuran minimum 14 poin. Huruf yang di bawah 14 poin disebut dengan text type. Pemilihan font. Font membentuk persepsi terhadap suatu karya. Ditujukan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat karya. Coba, Ibu mau tanya lagi sama Dwini. Coba Dwini, ini kenapa keempat font ini disebut sebagai kesalahan dalam pemilihan font?
Iya, Bu, yang Jungle Book itu sama yang laporan bisnis kebalik. Harusnya yang laporan bisnis itu pakai font yang formal. Nah, yang Jungle Book itu pakai font yang lucu, karena kan buat buku anak kecil gitu kan, Bu. Terus yang dilarang merokok juga tulisannya terlalu mendayu-dayu gitu, kurang tegas. Harusnya pakai font sans serif gitu, Bu. Nah, terus yang nasi pecel juga kayaknya terlalu serem, Bu. Jadi kayak kurang menarik gitu fontnya. Iya, benar sekali ya. Jadi dalam pemilihan font, kita harus memilih font yang sesuai dengan kesan dan pesan yang ingin kita sampaikan. Jika kita terlalu banyak menggunakan typeface juga akan membuat teks jadi kacau, membingungkan, dan sulit untuk dibaca. Bisa kalian lihat di sebelah kanan, kata-kata yang di atas garis hijau itu lebih enak dan nyaman untuk dibaca dibanding yang di bawah. Yang di atas memiliki font yang terlihat bagus bersamaan. Yang di bawah terlihat saling bertumbukan dan kurang nyaman untuk dibaca. Pemilihan font harus disesuaikan dengan tema, kesan dan pesan, serta user goals pada karya yang akan dibuat. Bisa dilihat pada pemilihan font pada poster film Batman Forever, mereka menggunakan font Roman. Bisa dilihat, itu daftar font Romannya. Sebelum kita lanjut ke materi kedua, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang pertama? Udah, Bu. Tidak ada ya, sudah paham ya. Kita lanjut langsung ke materi kedua, prinsip dasar dalam perancangan tipografi. Yang pertama ada persepsi visual. Similarity, objek yang sama akan terlihat secara bersamaan sebagai kelompok. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa objek yang secara bersamaan memiliki arah yang ke kanan. Mereka sebagai kelompok yang arahnya ke kanan. Ada continuation. Jika kita menambahkan ilustrasi tanda panah ke arah kanan, maka akan menggiring mata kita untuk ikut ke sebelah kanan. Ada focal point. Pada gambar, elemen yang dilingkari merupakan elemen yang terisolasi dari elemen yang lainnya. Dengan melakukan pemisahan tersebut, sebuah elemen akan menjadi properti visual yang penting. Lalu selanjutnya ada grid system. Digunakan untuk mempermudah menciptakan komposisi visual yang bertujuan untuk menciptakan suatu rancangan yang komunikatif dan memuaskan secara estetik. Yang selanjutnya ada alignment. Ini ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari dalam perancangan halaman. Yang pertama ada widow, yaitu baris akhir dari paragraf yang menjadi awal pada sebuah halaman. Yang selanjutnya ada open, yaitu awal dari paragraf yang menjadi akhir pada halaman. Lalu yang ketiga ada block, 3-4 buah tanda sambung yang tersusun secara berurutan dalam sebuah halaman. Lalu ada river, yaitu bentuk yang terjadi karena adanya jarak antar kata yang berurutan dan membentuk suatu bidang putih seperti alur sungai. Nah, hal-hal tersebut sebaiknya dihindari ya dalam membuat perancangan halaman. Nah, materi kita sampai ini, ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Bertanya, Ya, boleh. Engalin, Pak. kalau kita bisa bikin font sendiri nggak sih Bu yang selain yang udah ada gitu Bu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Kita bisa membuat font kita sendiri. Salah satu caranya, kita bisa memodifikasi dari font yang sudah ada. Seperti memodifikasi dari sans serif atau sans, bisa sama semuanya dimodifikasi. Nah, paham, Engalifa? Kalau softwarenya apa Bu yang bisa dipakai? Softwarenya kita bisa menggunakan Adobe Illustrator atau Corel Draw. Dan untuk membuat fontnya kita bisa Font Lab. Tahapan-tahapannya yang pertama kita bisa membuat sketsa pada Adobe Illustrator atau Corel Draw. Selanjutnya sketsa tersebut dipindahkan ke Font Lab untuk selanjutnya dibuat menjadi font dengan format CFF. Paham? Paham. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Sudah paham? Paham, Ibu. Ya. Jika sudah paham, Ibu ada sesuatu buat kalian. Nih, yang pertama,
Harus mau. Yang pertama ada kuis. Nah, kuis ini Ibu sudah upload linknya di Google Classroom. Tidak banyak, cuma 6 soal pilihan ganda. Waktu pengerjaannya sampai jam 5 sore ini. Hari ini ya, jam 5 sore. Jangan lupa dikerjakan. Oke, Bu. Selanjutnya, ada tugas yang kedua buat kalian. Tugas individu. Tugas individu sudah Ibu upload juga di Google Classroom. Dikumpulkan sehari sebelum pertemuan pada minggu depan, sehari sebelumnya. Formatnya PDF ya. Tugas individu ini kalian memilih salah satu dari 2 foto ini. Lalu kalian buat captionnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang saya ajarkan pada sebelumnya ya. Harus diterapkan pada kedua foto ini. Pilih salah satu saja. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan tentang tugas mungkin? Paham, Bu? Udah paham ya tugasnya? Baiklah. Jangan lupa ya dikerjakan kuisnya hari ini, absensinya juga diisi, tugas individunya dikerjakan sebelum pertemuan minggu depan, H-1. Ya, Ibu tidak menerima ketelatan. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Kalian semoga sehat selalu ya, stay safe, jangan keluar tanpa protokol kesehatan ya, atuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran kita hari ini, Ibu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.